Baiklah, hari ini kita akan membahas ada 13 item yang akan menjadi materi kita. Itu ya, yang pertama penggunaan line dan polyline. Nah, jadi sebelum kita melakukan penggambaran, kita harus men-setting dulu. Di sini saya menggunakan metodenya itu adalah AutoCAD Classic, yang mana AutoCAD Classic ini memiliki ciri biasanya gambar draw-nya itu ada di kiri, kemudian di bagian kanan itu ada modify. Kemudian menggunakan Autodesk yang tahun 2014. Kemudian di sini kita setting tadi di bagian workspace-nya itu adalah AutoCAD Classic. Oke, nah jadi untuk line itu menggunakan perintah yang sebelah kiri, line seperti ini, atau polyline seperti ini. Bedanya untuk line itu ketika kita klik itu hanya satu saja yang kelihatan ketika kita select seperti ini. Tetapi apabila polyline, maka ketika kita pilih maka akan terseleksi semua garis tersebut seperti ini. Oke, sekarang kita sudah mengetahui tentang pembuatan line dan polyline. Oke, jadi itu adalah line dan polyline. Sekarang kita menggunakan spline. Nah, di sini ada contoh untuk menggambar sebuah tuas, maka di sini ada arsirannya. Seperti ini atau seperti ini. Nah, untuk menggambar potongan yang tampak di layar kaca seperti ini, kita menggunakan yang namanya spline. Ini bagian sebelah kiri tulisannya SPLINE atau spline. Kemudian apabila kita menggunakan command, kita menggunakan spline seperti ini, SPLINE. Kemudian kita enter. Kemudian kita ambil batasannya, anggaplah di sini misalnya. Nah, pada saat kita mau mengarahkan spline ini, maka ortonya itu harus dinonaktifkan. Orto itu adalah yang membuat suatu garis atau posisi itu menjadi tegak lurus. Nah, sekarang karena kita ingin dia bentuknya agak sedikit bebas, maka kita menggunakan orto ini kita nonaktifkan. Maka bisa dibuat seperti ini. Nah, jadi bisa kita atur posisinya di mana. Nah, atau misalnya kita belum cocok, bisa kita gunakan spline yang lain sampai kita memiliki gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita undo atau bisa kita cancel. Anggaplah ini adalah spline yang kita buat. Kemudian untuk membatasinya kita buat satu lagi gambar polyline-nya, garis polyline-nya di sini, atau kita taruh di sini klik kanan, polyline-nya di bagian bawah supaya kelihatan nanti ketika kita arsir. Oke, jadi untuk membuat garis yang tidak beraturan ini kita menggunakan polyline. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pembuatan arsiran. Setelah kita buat bidangnya akan kita arsir, misalnya ini adalah daerah potongannya, maka kita harus membuat hatch. Ya, hatch. Tulisannya HATCH. Nah, hatch ini akan digunakan untuk mengarsir. Maka nanti muncul hatch and gradient seperti ini tampilannya. Ini adalah bagian yang kita gunakan untuk menentukan poin yang akan kita arsir. Nah, seperti ini. Enter.
Atau kalau misalnya kita mau menghapus arsiran yang sudah kita buat, kita klik bagian sini, kita begini, enter. Kemudian untuk merubah tipe dari arsiran kita bisa klik di swatch angel, kita ganti misalnya menggunakan JIS LC20 seperti ini. Kemudian kita pilih di mana tempat objeknya, di sini, enter. Nah, kemudian oke. Nah, perhatikan di sini hanya ada 2 garis seperti ini. Jadi bagaimana supaya dia menjadi seperti gambar yang kanan? Ini karena skalanya yang harus kita rubah. Kita klik kanan saja, klik 2 kali. Klik 2 kali dari ini, atau kita masukkan lagi kode hatch. Kemudian kita pilih, kita tentukan poinnya, kita enter. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita ganti skalanya menjadi 0,25, bisa kita cek seperti ini. Kalau belum juga cocok, kita ketik di escape atau ESC, kemudian memasukkan nilai yang lebih kecil. Nah, bisa kita preview. Nah, ini terlalu rapat, escape kembali, artinya itu sekitar 0,1 saja, 0,2 anggaplah. Nah, ternyata masih terlalu lebar hatchnya. Kita pilih, enter, kita masukkan 0,01. coba, terlalu, kita tinggal merubah-ubah saja skalanya supaya sesuai dengan kebutuhan. Nah, 0,09, enter. Oke, anggaplah kita sudah ketemu dengan bentuk yang sesuai dengan nilai 0,05 seperti ini. Nah, sekarang udah selesai untuk hatch atau arsiran, kemudian pembuatan garis sumbu. Untuk pembuatan garis sumbu kita menggunakan orto kembali. Ortonya kita nyalakan supaya dia tegak lurus seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita mau membuat garis sumbu, artinya garis sumbu itu adalah yang terputus-putus, tapi ada garis yang lebih tebal. Nah, misalnya kita membuat lingkaran sebagai contoh. Kemudian kita mau membuat garis putus ini, kita klik, kemudian kita garis. Nah, kemudian untuk garis putus-putus itu ada 3 layer. Yang pertama itu menentukan warna, kedua jenis garis itu, dan yang ketiga adalah ketebalan dari garis. Sekarang untuk layernya kita ubah aja menjadi center atau AutoCAD 2W1000. Nah, ini klik kanan, properties, tipenya kita ganti dengan yang garis putus-putus. Oke. Nah, apabila ini terlalu besar atau terlalu kecil, ini bisa kita atur di bagian skalanya. Tuh, lihat ya, layernya kita lihat, klik kanan, properties. Nah, line type-nya ganti dengan 0,5 misalnya. Bisa kita lihat sekarang sudah putus-putus sesuai dengan kebutuhan. Begitulah cara untuk membuat garis sumbu atau yang lainnya ya. Kemudian nanti bisa dicari di sini menggunakan other. Nah, untuk semua tipe garis itu show align type kemudian load, maka akan muncul semua tipe garis yang bisa kita pilih dan bisa kita gunakan. Contohnya track seperti ini bisa kita ambil.
Kemudian bisa klik OK. Kemudian di bagian garis ini kita ganti menjadi jenisnya adalah tag. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi sangat mudah untuk pembuatan garis menggunakan 2D. Selanjutnya itu adalah pembuatan lingkaran sudah, pembuatan garis kumpul sudah. Nah, bagaimana untuk dimensi? Dimensi itu bisa menggunakan tombol yang di atas, ini linear, artinya yang di posisi horizontal. Kemudian ada juga di sini yang miringnya, seperti ini misalnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan alignment. Kemudian dimension untuk radius, klik saja radiusnya, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya setelah radius kita masuk ke angular. Nah, angular ini adalah contohnya. Jadi saya memiliki dua buah garis yang mana saya ingin tahu berapa sudutnya, maka saya menggunakan dimension, menggunakan angular, kemudian kita pilih garis 1, kita pilih garis 2. Nah, maka akan muncul dimensi dari suatu sudut yang berupa derajat. Oke, kemudian radius tadi sudah, linear sudah. Nah, sekarang kita pembuatan fillet. Fillet itu adalah membuat ujung dari pertemuan dua garis itu menjadi tumpul. Caranya adalah tekan F saja, enter. Kemudian kita tentukan nilainya berapa. Anggaplah 4, enter saja berarti ya. Kalau mau radiusnya 4, tinggal masukkan 4 atau misalnya 5, enter saja. Kemudian sudah selesai kita enter nilainya, maka langkah selanjutnya adalah memilih objek yang akan kita fillet. Nah, seperti ini. Yang tadinya itu adalah seperti ini, tajam. Sekarang kita rubah menjadi lebih tumpul. Oke. Fillet begitu. Kemudian chamfer, yang kedua itu adalah chamfer. Tapi kalau chamfer itu memiliki jarak yang bisa sama dan bisa berbeda. Misalnya kita lihat di chamfer select first line, atau kita mau tentukan jaraknya misalnya 2, enter. Selanjutnya adalah 3, enter. Sekarang kita bisa memilih multiple. Seperti ini. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini terpilih ke sini. Jadi ini adalah multiple untuk chamfer. Perhatikan ini filletnya itu bentuknya bulat, sekarang chamfer itu bentuknya persegi. Oke, sekarang sudah fillet scale. Nah, sekarang kita mau membuat scale. Scale di sini adalah skala. Jadi ini saya akan buat skalanya menjadi lebih besar. Kemudian klik scale. Klik kanan scale. Nah, sekarang setelah kita buat dan pilih seperti ini, maka kita tinggal menentukan berapa skala yang kita buat. Misalnya kalau dia pembesaran skalanya 2, enter, maka akan menjadi seperti ini. Ctrl Z. Untuk selanjutnya kita bisa memperkecil. Kita pilih, kemudian kita scale. Kita masukkan nilainya 0,5, artinya kita perkecil sebanyak setengah kali. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Penggunaan move, ini move. Penggunaan auto atau F8 itu sudah. Nah, sekarang kita snap on. Ketika kita mau membuat garis, misalnya ini, maka akan muncul kotak-kotak segitiga warna hijau itu. Itu adalah titik tangkap dari suatu objek. Tinggal kita tarik saja ke sini. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lain.
Kemudian jangan lupa untuk menyimpan dan memodifikasi dimensi. Nah, ini jadi dimensi ini bisa kita rubah menjadi sesuai dengan kebutuhan. Caranya adalah klik dimension, kemudian di bagian dimension style ya, dimension style, klik sini, kemudian pilih alternatifnya modify. Ini kita bisa besarkan hurufnya dan 2,5. Nah, maka dari dimensinya akan bertambah besar. Bagaimana untuk memperkecil? Tinggal kita klik dimension, kemudian kita pilih bukan dimension, modifikasi dimensi. Nah, jadi dim ini untuk perintahnya STY modify. Ini bisa kita ubah menjadi 2 saja atau lebih besar, tergantung dengan kebutuhan. Klik OK, klik OK. Nah, jadi demikianlah untuk materi hari ini. Ada 13 item, silakan untuk dipelajari dan gunakan untuk menggambar tuas, menggambar proyeksi Amerika dan Eropa. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.